Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu umuril imani wa qaulillahi ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun wa qaulihi ta'ala qad aflahal mu'minun al-ayah. Kama qala rahimahullah haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أمور الإيمان. Bab perkara-perkara keimanan. Umur dijamak di sini. Nah, iman itu banyak cabangnya. Dan di sebagian riwayat babu amril iman dengan ifrad, perkara keimanan. Kalau perkara menunjukkan jenisnya. Kandungan dari bab jelas dari dua ayat yang dibawakan oleh Al-Bukhari serta hadits. Beliau ingin menjelaskan bahwa iman itu banyak cabang-cabangnya. Setelah kita mengetahui bahwa iman qaulun wa fi'lun, dibahasakan dengan bahasa lain, i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Dan setelah kita mengetahui bahwa iman juga yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan di bab sebelumnya dibawakan bunyal islamu. Telah kita terangkan bahwa al-islam dan al-iman itu sama di sisi Al-Bukhari. Iya. Dan beliau bawakan pokok-pokok dari keimanan dengan 5 rukun Islam yang disebut. Dan di dalam bab ini beliau uraikan bahwa iman itu ada umur, ada perkara-perkara lain. Detailnya di dalam hadis, dia memiliki cabang-cabang. Iya. Kata beliau babu umuril iman. Bab perkara-perkara keimanan. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah dari albir. Iya. Kalian menghadapkan wajah kalian qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakin al-birra man aman. Tapi al-bir man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitabi wal nabiyyin. Ini dari rukun Islam, ya, dari arkanul Islam. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sailina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata
wal mufuna bi ahdihim idza hadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ini semua dari cabang-cabang keimanan. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Iya. Jadi dalam ayat ini disebutkan cabang-cabang keimanan. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan selainnya dari jalan Mujahid bahwa Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, tentang iman. Iya. Maka Nabi membacakan laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhiril ayat. Jadi memang ayat ini adalah cukup untuk menjelaskan umurul iman. Rawi-rawinya thiqah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tapi tampaknya dari jalan Mujahid, sungguhnya Abu Dzar bertanya, ada kemungkinan irsal di sini dalam riwayat, tapi yusta'nas di dalam makna pembawaan atau Al-Bukhari membawakan ayat ini di sini. Iya, jadi seluruh yang terkandung di dalam ayat itu masuk di dalam penamaan iman. Kemudian ayat yang lainnya qad aflahal mu'minun al-ayatah di surah al-mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun walladzina hum لأماناتهم وعهدهم راهون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Itu ayat-ayat yang dimaksud. Dan terdapat di dalamnya penyebutan sifat-sifat orang yang beriman. Iya, berbagai sifat di dalamnya. Nah, kemudian Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadits. Kata beliau haddatsana Abdullah bin Muhammad wa huwa Abdullah bin Muhammad al-Musnadi al-Ju'fi. Di sebagian riwayat haddatsana Abdullah al-Ju'fi, Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Dikatakan al-Musnadi sebab beliau punya ihtimam mengumpulkan hadits-hadits yang musnad. Dia tinggalkan hadits-hadits yang mursal dan mu'dhal. Karena itu beliau digelari al-Musnadi. Dan Abdullah bin Muhammad al-Musnadi al-Ju'fi punya dua minnah keutamaan terhadap Al-Bukhari. Yang pertama, beliau adalah guru Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, dia ini dari Halif Al-Bukhari, dari kabilah maulanya. Sebab Al-Bukhari al-Ju'fi, kakek-kakek Al-Bukhari masuk Islam di tangan orang-orang dari kabilah al-Ju'fi. Iya. Dan Al-Bukhari rahimahullah mempunyai 4 guru, semuanya Abdullah bin Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Muhammad ibn Ibrahim bin Uthman, yang masyhur dengan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Yang ketiga, Abdullah bin Muhammad bin Asma. Yang keempat, Abdullah bin Muhammad ibn Abil Aswad. Ini 4 orang semuanya guru Al-Bukhari, Abdullah bin Muhammad. Cuma kalau beliau itlaqkan Abdullah bin Muhammad, yang dimaksud adalah Al-Musnadi al-Ju'fi. Kata beliau, haddatsana Abu Amir al-Aqadi wa huwa Abdul Malik ibn Amr al-Aqadi al-Basri. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal at-Taymi al-Madani. An Abdullah bin Dinar al-Madani, an Abi Salih wa huwa Dakwan as-Samman az-Zayyad. Iya, ini nisbat kepada pekerjaan. As-Samman penjual saman, mentega. Az-Zayyad penjual minyak. Nah, menunjukkan bahwa kadang khirfah seorang bekerja, kalau dia punya kemauan yang keras dalam belajar, pekerjaan tidak menghalangi dia dari mengambil ilmu. Hanya saja seorang yang tafarruq, yang konsentrasi dan full untuk belajar, itu lebih afdal, lebih utama. Allah firman, wa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi
Allah tidak menjadikan pada diri seorang itu ada dua hati di dalam dirinya. Ya, satu hati itu lebih bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un wa sittuna syu'bah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata beliau, iman bid'un. Al-bid' ini angka digunakan untuk 3 sampai 9. Jadi kalau angka 3 sampai 9 itu dinamakan bid'ah. Dan sebagian ulama seperti Al-Khalili itu menggunakan al-bid'ah khusus untuk angka 7. Nah, tapi yang masyhur bid'ah adalah 3 sampai 9. Bid'un wa sab'una, bid'un wa sittuna. Di sini lafaz sittun. Berarti 63 sampai 69. Sebagian riwayat 73 sampai 79. Sab'un. Ya, di sini sittun. Nah, dan barangkali akan datang lagi, berulang lagi riwayatnya, kita akan terangkan yang paling afdal dari dua riwayat. Baik. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Ini menunjukkan bahwa iman itu banyak cabang-cabangnya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya, rasa malu, bagian dari keimanan. Di lafaz yang lain disebutkan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Disebutkan 3 contoh untuk mewakili cabang-cabang keimanan. Contoh yang pertama, qaulu la ilaha illallah. Itulah yang kita sebutkan bahwa iman qaulun bil lisan. Dan contoh yang kedua, imatatul adha anit tariq, ini amalun bil arkan. Amalan. Dan contoh yang ketiga, al-haya'u syu'batun minal iman. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hati. Karena rasa malu adalah dari amalan hati yang tampak pengaruhnya pada tubuh. Tampak pengaruhnya pada tubuh. Iya. Kata beliau, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya. Para ulama di dalam menghitung cabang-cabang keimanan ini beraneka ragam pendapat di dalamnya. Imam Al-Baihaqi rahimahullah menulis buku khusus tentang hal ini. Beliau beri judul dengan nama Syu'abul Iman. Beliau bawakan hadits-hadits yang terdapat di dalamnya penjelasan cabang-cabang keimanan. Iya. Dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya, beliau mengurut sejumlah hadits yang bisa disimpulkan cabang-cabang keimanan yang beliau terangkan. Ada dari ulama sebelumnya yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan tersebut. Nah, ala kulli hal, bahwa keimanan itu banyak cabangnya, karena semuanya bermuara dari ucapan lisan, amalan hati, keyakinan hati, dan amalan anggota tubuh. Iya. Amalan hati sangat banyak sekali dari keyakinan, berkaitan dengan niat, keimanan kepada Allah, keimanan kepada zatnya, kepada sifatnya, mentauhidkannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Iya. Keimanan kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, takdir yang baik dan buruk, hari akhirat. Kemudian mengimani tentang pertanyaan di alam kubur, hari kebangkitan, hari hisab, mizan, as-sirat, surga dan neraka. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, dan selainnya dari amalan-amalan hati. Termasuk juga dari amalan lisan, ya, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, membaca kalimat syahadatain, mengajarkan ilmu, berzikir, beristighfar, meninggalkan pekerjaan yang sia-sia, dan masuk dari amalan anggota tubuh banyak hal, ya, dari meninggalkan najis, menutup aurat, salat, zakat, membebaskan budak, memberi makan, memuliakan tamu, kemudian berpuasa, haji, umrah, tawaf, i'tikaf, dan selainnya dari amalan-amalan. Jadi cabang-cabang keimanan jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya banyak. Dan di sini penyebutan bid'un wa sab'una syu'bah bukan pembatasan. Laisa ala sabilil hasr. Iya.
Karena disebutkan adat itu bukan menunjukkan pembatasan. Karena itu kaidah umum di dalam pembahasan usul fikih bahwa al-adat la mafhumalah. Jumlah itu tidak ada pemahaman kebalikannya, tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi kalau dikatakan 7, belum tentu hanya 7, mungkin ada yang selainnya. Karena itu sabatun yudhilluhumullahu tahta dhillih, 7 golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsy. Ya, tidak terbatas pada 7. Di dalam as-sahihain ada selain dari 7 riwayat-riwayat. Ibnu Hajar sebutkan lebih dari 7. Ada yang menyebut 14, ada yang menyebut 21, ada yang menyebut sampai 40-an dari orang-orang yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahidah." Sungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kecuali 1. 100 kurang 1. Ya, ini juga bukan pembatasan. Ini penyebutan. Nah, dan di dalam tahqiq, di penyebutan dan penjumlahan al-muhaqqiqin dari para ulama, mereka menyebutkan lebih dari 100 nama dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih. Hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Iya. Di dalam hadits ini dikatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Haya dua macam. Ada haya fitri dan ada haya syar'i. Ada rasa malu yang sifatnya fitrah dan ada rasa malu yang sifatnya syar'i. Sifatnya syar'i. Iya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah haya syar'i. Karena kadang seorang ada hal rasa malu yang berkaitan dengan fitrahnya, tapi malu yang seperti itu tidak dibenarkan secara syar'i. Data rasa malu bagus secara fitrah dan bagus secara syar'i. Karena itu yang menjadi ukuran adalah rasa malu secara syar'i. Di dalam hadits ini terdapat fawaid. Yang pertama, terdapat bahwa amalan bagian dari keimanan. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Dan terdapat di dalam hadits ini keutamaan haya, keutamaan rasa malu. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa agama Islam adalah din akhlaki, adalah agama yang memuat akhlak. Nah, dan terdapat di dalam hadits bahwa rasa malu itu datangnya dari Allah dan telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian lafaz hadits tentang hal ini. Iya. Nah, bab berikutnya. Sumaqala rahimahullahu ta'ala, babun al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Qala haddatsana Adam ibn Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail an Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud an Amir qala sami'tu Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Abdul A'la an Dawud an Amir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Bukhari rahimahullahu taala babun al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab bahwa muslim itu adalah siapa yang kaum muslimun selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Iya. Perhatikan beliau tabir dengan muslim ya, dan ini pembahasan iman. Ini sekali lagi menegaskan bahwa Bukhari memandang iman dan Islam semakna. Dan telah kita terangkan bahwa dua kalimat ini, iman dan Islam, idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya berkumpul penyebutannya maknanya berbeda. Kalau keduanya disebut secara terpisah maka maknanya sama. Maknanya sama. Baik. Diikutkan di sini di dalam bab ini oleh Al-Bukhari setelah disebut umurul iman,
penegasan kembali bahwa iman itu berkaitan dengan amalan. Salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Iya. Dan terdapat di dalamnya bahwa iman itu bukan hanya al-fi'l, bukan hanya fi'lul awamir, tapi iman juga masuk di dalamnya apa? Tarkun nawahi, meninggalkan an-nawahi. Nah, dan juga di bab ini dibawakan oleh Al-Bukhari di sini dari faedahnya adalah untuk menunjukkan bahwa iman itu luas maknanya. Luas maknanya. Tidak terbatas pada rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Iya, tapi kandungannya luas. Baik. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas wa huwa Adam ibn Abdurrahman. Nah. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. An Abdullah ibn Abi Safar al-Basri. An Ismail wa huwa Ismail bin Abi Khalid. An Sya'bi wa huwa Amir bin Sharahil. Nah. An Abdullah bin Amr wa huwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata beliau, al-muslimu, seorang muslim adalah siapa yang kaum muslimun itu selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan seorang yang muhajir adalah siapa yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Iya. Baik. Al-muslimu pakai alif lam, al-muslim. Iya. Maksudnya di sini al-muslim al-kamil. Al-muslim al-kamil. Muslim yang sempurna keimanannya. Iya. Yang dimaksud adalah al-islamul mutlaq, bukan mutlaqul Islam. Jadi muslim yang sempurna. Jadi artinya kalau dia mengganggu kaum muslimin, mencela, menggibah misalnya, dia berdosa, kurang keislamannya, tapi tetap muslim. Iya. Cara memahami ya. Sebab orang-orang yang kurang pemahaman, kalau dia baca hadits ini, maka dia bisa jatuh ke dalam pemikiran kaum Al-Wa'idiyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kalau dia mengganggu kaum muslimin, menggibah, bukan muslim. Sebab muslim, dia itu selamat dari gangguan apa? Lisan dan tangannya. Dan ini su'ul faham. Salah memahami, tidak mengerti kaidah bahasa Arab. Karena di sini disebut al-muslim, dia pakai alif lam. Maksudnya al-muslim al-kamil. Iya. Sama kalau dikatakan bahwa Zaid rajul atau ar-rajulu Zaid. Kalau dikatakan Zaid ar-rajul pakai alif lam, Zaid ar-rajul, ini berarti dialah kamil fir rujulah. Nah, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya. Ya, masuk dalam gangguan lisan, dia berdusta terhadap manusia, bergibah, mencela, mencerca, namimah, mempersaksikan dusta, dan selainnya. Apakah itu dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Kalau lidahnya misalnya dia keluarkan, ya, dia ejek orang, dia mengolok-olok orang dengan mengeluarkan lidahnya, ini masuk. Sebab ini dari jenis gangguan. Man salimal muslimuna min lisanihi, dari lisannya. Iya, dari lisannya. Nah, wayadih, dan dari tangannya. Terdapat di dalamnya bantahan terhadap orang-orang Qadariyah yang memisahkan amalan dari perbuatan hamba. Atau terdapat di dalamnya bantahan terhadap orang-orang Jabriyah yang memisahkan amalan dari perbuatan hamba. Sebab di sini perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Min lisanihi wa yadih, dari lisannya dan apa? Tangannya. Dari pekerjaan lisannya dan pekerjaan
tangannya. Iya. Wayadih dari tangannya, dari gangguan tangan, apakah mencuri, memukul, ya, membunuh, menyakiti, dan kata tangan di sini bisa masuk tangan secara hakiki, hissi, dan bisa tangan secara maknawi. Sebab kata yad kadang bermakna istilah ala haqqil ghair bi ghairi haqq. Dia menguasai hak orang lain tanpa kebenaran. Itu juga dikatakan dia memiliki tangan. Tangan berbagai macam, ya, ada tangan pencuri, ada tangan perampok, ada tangan zalim, ada tangan macam-macam bentuk tangan. Ini sudah berlalu bersama kita di salah satu kaidah yang disebut oleh Ibnu Mibrad di dalam qawaid beliau rahimahullah. Baik, jadi tangan ditambih di sini miyadih dari tangannya. Iya, sandarkan kepada tangannya, karena tangan ada tangan hissi yang dia pegang dan ada tangan yang sifatnya tangan maknawi. Nah, wal muhajiru sama di sini. Al muhajir pakai alif lam. Ya, al muhajir al kamil. Ya, dan al hijrah itu al muhajir dari al hijrah. Al hijrah terbagi dua. Ada hijrah dengan makna umum dan ada hijrah dengan makna khusus. Hijrah dengan makna umum adalah dia meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah kepada segala yang dicintai oleh Allah. Ini makna umumnya. Dan mana khusus dari hijrah adalah berpindah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Itu mana umum. Tapi yang diinginkan di sini hijrah dengan mana umumnya. Dengan mana umumnya. Al-muhajiru. Pakai alif lam. Al-muhajiru yang hijrahnya sempurna. Man hajara manahallahu anhu. Dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadits ini terdapat fawaid. Yang pertama, terdapat perhatian Islam untuk seorang muslim itu menjaga dirinya dari mengganggu manusia. Dan terdapat di dalam hadits ya anjuran husnul muamalah, bermuamalah yang baik, berinteraksi yang baik kepada sesama kaum muslimin. Dan ini bukan terhadap umat Islam saja, bahkan husnul muamalah juga berlaku terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang kafir. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Iya. Baik. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahaya lisan, bahwa lisan itu harus dijaga. Dan terdapat juga di dalam hadis penjelasan kewajiban menjaga tangan. Dan ini dari sifat orang-orang yang beriman. Dan itu syah di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal badhi walal fahish." Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang banyak melaknat, banyak mencela, banyak berperilaku kasar, dan banyak berkata yang kotor, berkata yang tidak baik. Iya. Baik. Nah, ini banyak hadits yang semana dengannya. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena muslim yang sempurna. Berarti ada yang sempurna keimanannya, keislamannya, dan ada yang kurang sempurna. Ada yang kurang sempurna. Dan di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan hakikat hijrah yang sempurna. Bahwa hijrah yang sempurna itu dengan meninggalkan maksiat. Bukan sekadar dia berpindah dari sebuah negeri yang tidak baik ke negeri yang kafir. Dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa seorang muslim itu mendahulukan meninggalkan apa yang dilarang. Ya, karena itu di kaidah umum yang disebut oleh para ulama bahwa fi'lu tarkul mahdhurat muqaddam ala fi'lil ma'murat. Meninggalkan hal yang dilarang itu lebih dahulukan daripada mengerjakan hal yang diperintah. Terus. Semakul rahimahullah ta'ala babun ayul islami afdal. Qala hadatsana Sa'id bin Yahya ibn Sa'id al-Qurashi. Qala hadatsana Abi. Qala hadatsana Abu Burdah bin Abdullah ibn Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu annahu qala qalu ya Rasulullah ayul islami afdal. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Nah, ini bab berikutnya. Kata beliau, bab ayul islami afdal. Bab Islam apa yang paling afdal? Ya. Boleh kita sebut bab iman apa yang paling afdal. Nah, dari keislaman, dari keimanan, ada yang paling afdal. Ada yang paling afdal. Dan ini diantara adillah yang menunjukkan bahwa iman bertambah dan apa? Bertambah dan berkurang. Kalau ada yang paling afdal, berarti ada yang afdal di bawahnya. Ada perbedaan tingkatan. Ada perbedaan tingkatan. Nah, yang menunjukkan bahwa amalan-amalan keislaman itu banyak, bertingkat-tingkat. Dan di sini dari keindahan Al-Bukhari rahimahullah, beliau berikan tashwik, anjuran. Sebab kalau dikatakan Islam yang paling afdal begini, maka dia berusaha untuk menyempurnakan keislamannya. Berusaha untuk menyempurnakan keislamannya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurashi. Naam, Al-Qurashi Al-Umawi. Qala haddatsana Abi wa huwa Yahya bin Sa'id Al-Umawi. Naam, di tingkatannya ada dua Yahya bin Sa'id lain. Yaitu Yahya bin Sa'id siapa? Al-Attar, dan satu lagi lebih masyhur, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, Al-Qattan yang paling banyak riwayatnya. Dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia punya dua guru. Semuanya Yahya bin Sa'id. Jadi di atas tabaqat ini. Ya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan Yahya bin Sa'id At-Taimi. Yahya bin Sa'id At-Taimi. Perhatikan ya, nama Yahya bin Sa'id banyak. Cara membedakannya adalah dilihat nisbatnya, dilihat gurunya, dilihat muridnya. Dari situ kita bisa membedakan. Kata beliau, haddatsana Abi, yaitu siapa tadi? Yahya bin Sa'id Al-Umawi Al-Qurashi. Qala haddatsana Abu Burda ibnu Abdullah bin Abi Burda. Nah, an Abi Burda, yaitu Abu Burda bin Abi Musa Al-Ash'ari. An Abi Musa radhiyallahu anhu wa huwa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Al-Ash'ari Al-Kufi Al-Hamdani Al-Kufi. Al-Ash'ari ini dari kabilah Yaman. Dari kabilah Yaman, dari Wadi Rima' di Yaman. Kemudian mereka pindah ke Kufah. Nah, qala, semua sanad dari awal hingga akhir semuanya orang Kufi. Semuanya orang Kufi. Musalsal bil Kufiyin. Annahu qala, qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Ya, mereka berkata, wahai Rasulullah, Islam apa yang paling afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka beliau menjawab, orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Baik, maka terdapat di dalam hadits ini penjelasan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan juga terdapat di dalam hadits, ya, penegasan bahwa amalan-amalan di dalam keislaman itu bertingkat dan berjenjang-jenjang. Dan juga terdapat di dalam hadits ini anjuran kepada setiap muslim untuk memperbaiki keimanannya, keislamannya, ya, mencapai derajat yang paling tinggi dari keislaman. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat di sini radhiyallahu taala anhum. Dan terdapat di dalam hadits penjelasan, ya, keislaman apa yang paling afdal. Yaitu diterangkan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Dan ini berkaitan dengan muamalah. Telah syah di dalam sebagian hadits, Nabi bersabda, atau telah disahihkan dalam sebagian hadits, Nabi bersabda, ad-dinu al-mu'amalah. Agama adalah apa? Muamalah. Dibatasi agama di dalam muamalah. Sebab hukum-hukum keagamaan di dalam muamalah itu sangat banyak sekali. Dan hendaknya kaum muslimin menjaga hal tersebut. Nah, terus. Summa qala rahimahullah ta'ala, babun it'amut ta'ami minal Islam. Qala hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Laits an Yazid
an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik, kata Al-Bukhari rahimahullah, babun it'amu at-ta'am min al-Islam. Iya. Bab bahwa memberi makan itu adalah bagian dari apa? Dari keislaman. Bagian dari keislaman. Nah, ini masih beliau masuk menjelaskan dari cabang-cabang keimanan, cabang-cabang keislaman. Kata beliau, haddatsana Amr bin Khalid Al-Harrani Al-Misri qala haddatsana Al-Layth wa huwa Al-Layth bin Sa'd Abu Al-Harith Al-Misri, ya, faqih ahli Misr wa muftiha. Kata beliau, an Yazid wa huwa Yazid ibn Abi Habib Al-Misri, faqih min al-fuqaha. Ya, beliau mudallis, ya, hanya saja di sini yuhtamal tadlisu karena dalam Sahih Al-Bukhari. An Abil Khair, dari Abul Khair. Abul Khair siapa namanya? Marsad ibn Abdullah Al-Misri. An Abdillahi ibn Amr. Kaidahnya kalau ada orang Mesir meriwayatkan dari sahabat Abdullah siapa? Bin Amr. Abdullah bin Amr bin As. Kalau ada orang Mekah meriwayatkan dari sahabat Abdullah, maka Abdullah siapa? Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas. Kalau ada orang Medina meriwayatkan dari Abdullah, maka Abdullah siapa? Bin Umar. Abdullah bin Umar. Iya. Kalau ada orang Kufi meriwayatkan dari Abdullah, berarti Abdullah siapa? Bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Baik. Itu kaidah umum, ya, tapi aglabi, kaidah kebanyakan. Kaidah kebanyakan. Ya, kalau saya nggak salah kaidah itu disebut oleh Al-Khalili di dalam kitabnya Al-Irsyad. Kalau tidak disebut oleh Al-Khalili berarti disebut oleh Al-Hakim di Ma'rifat Ulumul Hadits. Baik. Kata beliau, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan, ini sanad musalsal bil Misriyin. Semuanya orang Mesir. Semuanya orang apa? Orang Mesir. Ya, Masya Allah. Di sanad sebelumnya semuanya orang apa? Orang Kufa. Di sanad ini semuanya orang Mesir. Ya. Ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam apa yang paling baik? Nah, qala tut'imu at-ta'am. Beliau berkata, engkau memberi makan. Tut'imu at-ta'am. Ini fi'il, ya, dimulai dengan fi'il. Dan ini untuk suatu jawaban, maka dia harus ditakwil masdar. Karena itu ada huruf an yang dibuat. Takdirnya an tut'ima at-ta'am. Itu takdirnya. Dan ini semana dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi yurikumul barqa." Wa min ayatihi apa? Yurikumul barqa. Min ayatihi jar wa majrur muta'alliq bi khabar muqaddam. Yurikum ini harus ada mubtada'nya. Maka harus diletakkan an di depannya. Ayyuriyakumul barqa. Jadi kalau ditakwil masdar wa min ayatihi ira'uhu iyyakum al-barqa. Iya, demikian. Jelas, ya? Sama di sini. Tut'imut ta'am, takdirnya it'amut ta'am. Karena itu Al-Bukhari dari kecerdasan beliau tidak memberikan judul bab tut'imut ta'am, tidak, atau bab an tut'imut ta'am. Tapi beliau bawakan takwil masdarnya, bab it'amut ta'am minal Islam. Iya, dan ini dari kedetailan fikih. Kedetailan fikih dan kepiawaian Al-Bukhari rahimahullah di dalam mentertib dan menyusun sahihnya ini. Qala tut'imut ta'am, kamu memberi makan, wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam ala man arafta
wa man lam ta'rif. Memberi makan terdapat keutamaan memberi makan. Iya. Dan kata ta'am di sini, ta'am adalah urf yang secara urf dikatakan sebagai ta'am, makanan yang layak untuk dimakan, sedikit maupun banyak, mewah maupun biasa. Sepanjang dia ta'am secara urf, maka itu sudah dikatakan tut'imu ta'am. Tapi tidak diragukan kalau dia memberi makan dengan hal yang paling baik, itu yang paling afdal. Ya, sebab kaidahnya dalam infak, seorang mengeluarkan yang paling afdal. Semakin afdal dia keluarkan, maka itu semakin baik. Wa taqra'us salam, terdapat anjuran untuk mengucapkan salam. Iya. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada siapa yang kamu kenal dan siapa yang kamu tidak kenal. Ya, kalau datang kepadanya seseorang, ya, dia melewati seseorang muslim, dia tahu muslim, dia tidak kenal, maka dia beri salam. Sama saja kalau dia kenal orang tersebut. Inilah muslim yang paling baik. Nah, keislaman yang paling baik. Ya, dan terdapat di dalam etika yang seperti ini hal yang sangat indah di dalam menjalin hubungan kebaikan antara sesama kaum muslimin. Iya. Di dalam hadits ini terdapat di dalamnya fawaid. Yang pertama, terdapat penjelasan bahwa iman bertambah dan berkurang karena ada yang paling afdal. Kemudian yang kedua, terdapat di dalamnya bahwa cabang-cabang keimanan dan keislaman itu banyak. Kemudian yang ketiga, di dalam hadits terdapat keutamaan memberi makan. Dan di dalam hadits juga terdapat keutamaan menyebarkan salam. Terdapat keutamaan menyebarkan salam. Iya. Dan iya. Di dalam hadits terdapat penjelasan bahwa salam itu keutamaannya berlaku umum. Apakah diucapkan kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Iya. Dan di dalam hadits ini tentunya harus ditakkid bahwa salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal maksudnya dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir, Rasulullah telah bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kalian memulai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan memberi salam kepadanya. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini anjuran Islam di dalam berakhlak yang mulia dan memperbaiki muamalah kepada manusia. Semoga rahimahullah ta'ala babun minal imani ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Husain al-Muallim anhu qala haddatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik. Kata beliau babun minal iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sini Al-Bukhari terangkan dari bentuk keimanan yang lainnya. Iya. Kata beliau bab minal iman, bab dari keimanan ayyuhibba li akhihi, dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia cinta dirinya sehat, dia cinta dirinya mendapatkan ilmu, dia cinta dirinya mendapatkan nikmat, dari konsekuensi keimanan hendaknya dia cinta hal tersebut untuk saudaranya. Dia cinta hal tersebut untuk saudaranya. Iya. Nah ini dari konsekuensi keimanan. Karena itu para sahabat Rasulullah SAW, tatkala keimanan mereka adalah keimanan yang paling besar, maka diketemukan bahwa mereka ini yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudaranya yang lain terhadap dirinya sendiri. Walaupun mereka sendiri orang yang susah, sangat memerlukan. Sangat memerlukan. Yang menunjukkan besarnya keimanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iya.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala keimanan beliau adalah keimanan yang paling sempurna, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat manusia mendapat hidayah. Sangat sedih kalau ada yang menyimpang dari petunjuk. Iya. Dan ini dari kekuatan keimanan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata beliau haddatsana Musaddad wa huwa Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Iya. Kata beliau haddatsana Yahya wa huwa Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Ini tadi kita katakan di tingkatannya ada dua Yahya bin Sa'id. Siapa itu? Umawi. Yahya bin Sa'id Al-Umawi dan Al-Attar. Gurunya ada dua orang, Yahya bin Sa'id. Siapa? Al-Ansari dan At-Taimi. An Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. An Qatada wa huwa Qatada ibn Di'ama Abu al-Khattab as-Sadusi al-Basri. An Anasin wa huwa Anasin radhiyallahu anhu wa huwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Iya, khadam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahadu al-mukthiruna min ruwati al-hadith min as-sahabah الذين رووا الحديث أكثر من 2000. Nah, beliau salah satu dari 7 orang minal mukthirin. Siapa itu? Al-mukthiruna fi riwayat al-athar. Abdul Razzaq. Nah, wal mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anas wal bahru kal Qudri wa Jabir wa zawjatun Nabi. 7 orang. Baik. Itu secara berurut ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim. Wa an di sini pakai waw di situ, waw ataf ya. Ini atafnya terhadap siapa? Terhadap Yahya bin Sa'id. Afwan, terhadap Musaddad. Jadi Musaddad meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah, dan Musaddad juga bukannya mu'atafnya terhadap Yahya ya, Yahya bin Sa'id. Jadi Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Syu'bah dari Qatada, dan meriwayatkan juga dari Husain al-Muallim dari Qatada. Nah, ini tidak ada masalah pada siapa? Pada Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu taala. So beliau adalah seorang imam hafidh. Ya, dan seorang imam hafidh tidak ada masalah dia membilang riwayat. Kalau dia hafalannya agak lemah, apalagi kalau dipermasalahkan, kalau menjamak riwayat, mengumpulkan riwayat, maka tidak diterima darinya. Seperti Hammad bin Salama, sebagiannya menyebut seperti itu, dan seperti siapa? Asim bin Abi Nujud. Ini kalau dia kumpulkan antara dua guru dalam sebuah riwayat, dilemahkan riwayatnya. Tapi kalau dia hafidh seperti Yahya bin Sa'id al-Qattan, ini tidak ada masalah. Iya. Baik, kata beliau wan Husain al-Muallim, Husain ibn Dakwan al-Muallim. Di tingkatannya ada Hasan bin Dakwan al-Muallim. Beda saja. Ini Husain, yang sananya Hasan. Kalau Husain ini thiqah, dari rawi al-Bukhari dan Muslim. Adapun Hasan al-Muallim, dia dhaif. Dhaif. Ya, dibedakan oleh ulama ahli hadis di sini. Kenapa? Sebab kadang terjadi tashif. Kadang dia baca, oh ini Hasan bin Dakwan al-Muallim. Dia periksa biografinya, ternyata dhaif. Dia hukumi haditsnya dhaif. Ternyata di cetakannya ada kekeliruan. Harusnya tertulis Husain, tapi tertulis apa? Tertulis Hasan. Maka di sini harus detail seorang di dalam apa? Di dalam melihat rawi, harus jeli. Baik. Kata beliau haddatsana Qatada. Siapa tadi Qatada? Di'amah. Ibn Di'amah an Anasin wa huwa Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sanad, semua rawi-rawinya dari Basrah. Jadi yang pertama musalsal bil Kufiyin, setelah itu musalsal bil Misriyin, setelah itu musalsal bil apa? Bil Basriyin. Dan ini lebih bagus ya dalam sanad. Kalau semuanya satu negeri, sanad itu lebih kuat. Sanad itu lebih kuat. Biasanya kalau dia satu negeri, lebih bersambungnya lebih tenang seorang. Oh, dia satu negeri, wajar berjumpa. Ya. Tapi coba kalau dia dari negeri jauh, mungkin akan banyak pertanyaan.
Karena itu sebagian penduduk, kalau dia meriwayatkan dari penduduk negeri yang lain, itu dianggap lemah riwayatnya. Iya. Kalau saya nggak salah orang-orang Basriyin atau Kufiyin, kalau mereka meriwayatkan dari Madaniyin, kata Al-Hakim zaliku, mereka tergelincir dalam riwayat. Ini dari penduduk negeri ke negeri yang lain, karena ada ketergelinciran. Tapi kalau dia satu negeri, ini lebih dekat ke hati, menunjukkan kebersambungan riwayat. Tapi bukan pemastian ya, bukan pemastian, hanya lebih tenang. Iya, baik. Kata beliau, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'min, tidaklah beriman. Tidak beriman di sini penafian iman, ini nafi apa? Nafi kamaliyah. Tidaklah beriman, maksudnya tidak beriman imanan kamilan. Ahadukum, salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia cinta kepada saudaranya, akhi di sini, ya. Ukhuwah fil Islam. Ukhuwah fil Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin adalah ikhwah, bersaudara. Nah, dan tentunya ukhuwah fil nasab itu lebih mendalam lagi. Kalau dia cinta untuk saudaranya dalam senasab. Iya. Sebagaimana dia cinta untuk saudaranya kaum muslimin yang lain, dia cinta juga untuk saudaranya sama. Iya. Dan ini bukan ukhuwah di dalam kabilah atau di dalam apa? Di dalam negeri. Sebab kalau dalam kabilah dan negeri mungkin saja berbeda agama. Dan itu bukan dari keimanan. Yang dimaksudkan di sini adalah al-wala wal-bara lillah. Dari kandungan la ilaha illallah. Al-hubbu fillah wal-buqdu fillah. Nah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Apa yang dia cinta untuk dirinya. Apa yang dia cinta untuk dirinya. Baik. Terdapat di dalam hadits ini, ya. Jadi sebelum saya uraikan fawaidnya, jadi makna hadits, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, maksudnya dia tidak mewujudkan keimanan yang sempurna hingga dia cinta kepada saudaranya apa yang dicintai untuk saudaranya, hingga dia cinta untuk dirinya, untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Iya. Di dalam hadits diambil faedah, terdapat bahwa kecintaan kepada sesama kaum muslimin dan menghendaki kebaikan untuk mereka itu dari kesempurnaan keimanan. Dari kesempurnaan keimanan. Ya, dan ini mencakup pada segala hal. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat peringatan bahaya dari hasad, dari dengki, hasad, benci, ya, dan sifat-sifat yang lain yang bertentangan dengan makna kecintaan. Ya, sebab al-mahabbah itu mengharuskan adanya kecintaan, mengharuskan konsekuensi dari mahabbah. Dan kecintaan itu menghilangkan apa-apa yang bertentangan dengan mahabbah. Apa yang bertentangan dengan mahabbah. Dan terdapat di dalam hadis salah satu penafsiran dari al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Iya. Nah, baik, ilahun. Berapa hadits kita baca hari ini? 5. Baik. Ya, fadhal habibakumullah. Subhanakallah.